Kemudian siang ini saya berada di sebuah tempat yang relatif indah, namanya Gedung Sekretariat PGRI Kabupaten Sumbawa. Dan kali ini saya bersama Dewan Pengurus PGRI Kabupaten Sumbawa yang hebat-hebat ya. Dan kita ingin bincang-bincang asik lah tentang pendidikan, terutama di era COVID ini. Bersama kita hadir Pak Ketua, Bapak Ahmad Yani. Ya. Apa kabar Pak Ketua? Alhamdulillah. Sehat ya? Oh, sehat. Makin ganteng Ketua. Kakak. Kemudian ada Pak Rahman Sambah sebagai Wakil Ketua. Sehat Pak? Alhamdulillah. Dan beliau ini juga sekaligus sebagai Kepala SMP Negeri 1 Sumbawa. Pak Yani Ketua PGRI, pengawas SMK. Luar biasa. Awas aja juga dulu. Awas juga dulu kan. Jadi saya khawatir kita diawasi juga. Kemudian di sebelah kiri saya Pak Amiruddin, Kabid Kerjasama Antar Lembaga sekaligus Kepala Sekolah SD Negeri 7 Sumbawa. Apa kabar Pak Amir? Kabar baik, Bung Ais. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Hai, relatnya itu bikin semangat. Jadi ciri khas ya. Tapi beliau ini fresh karena suka olahraga, suka ngurus bodi gitu kan. Bersama kita juga ada Ibu cantik, Ibu Rohmi Jamila, Wakil Bendahara, Guru SMP Negeri 3 Sumbawa. Jalan pengawas. Apa kabar Bu? Sehat-sehat juga ya? Iya. Kemudian ada Ibu Hermayanti Kabid Diklat, sekaligus Kepala Sekolah SDN Negeri 5 Sumbawa. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah. Sehat-sehat juga ya? Cuacanya makin cerah gitu kan? Kalau dua-dua bidadari senyum, makin cerah juga gitu ya. Aman juga. Kita ke Pak Ketua. Pak Yani, Ya. saya pertama ucapkan selamat nih atas terpilih sebagai Ketua PGRI Kabupaten Sumbawa ya. Terima kasih. Periode ini tahun 2020-2025. Wah, 5 tahun ya. 5 tahun. Sama dengan jabatan gubernur ya. Oh ya. Ya, selamat bekerja, selamat bertugas buat teman-teman yang lain ya. Ya. Semoga program-program PGRI ke depan menjadi lebih hebat. Amin. Mohon doanya semuanya ya. Kemudian selanjutnya tentu sebagai ketua dan pengurus yang selagi segar-segarnya ini tentu punya mimpi depan kita ya tentang PGRI Sumbawa seperti apa. Mohon sedikit ya cerita lah Pak. Silakan. Bung Ais, memang pada dasarnya PGRI itu secara tujuan nasionalnya sudah ada sudah panduannya. Hanya memang tujuan itu memang dibuat ketika PGRI itu lahir tahun 1945. Salah satunya adalah mempertahankan republik. Itu makanya nama PGRI itu bukan PGI Persatuan Guru Indonesia, tapi memang Persatuan Guru Republik Indonesia. Persatuan Guru Republik Indonesia. Karena memang salah satu tujuannya adalah mengisi dan mempertahankan republik. Nah, tetapi secara lokal kita di Sumbawa memang tagline kita untuk periode ini adalah peduli sejahtera. Peduli sejahtera. Ya, Nah, bersih. Nah, artinya peduli, artinya kita ingin sesama kita saling peduli, sesama anggota saling peduli, kepada masyarakat lain juga peduli, kepada siswa juga peduli, seperti itu. Kesulitan temannya mudah-mudahan bisa ditemani dan lain sebagainya. Nah, terus sejahtera, menurut kami ini tagline yang harus kami tampilkan juga sekarang, karena memang ini sudah amanah Undang-Undang Dasar memajukan kesejahteraan umum kan begitu. Mencerdaskan kehidupan Bangsa. bangsa. Artinya begini, sebelum teman-teman kami guru ini mencerdaskan kehidupan bangsa, mesti sejahtera dulu. Karena ini adalah pekerjaan mencerdaskan, maka orang yang mencerdaskan itu mesti sejahtera. Caranya seperti apa? Itulah sambil jalan kami pikirkan. Itu yang kita tagline ke depan ya. Tagline 5 tahun ini. Itu pola pikirnya kira-kira secara global yang kita bisa bawa. Oke, sip, mantap. Saya sudah tangkap. Mantap. Kemudian, nah ini Wakil Ketua. Apa tambahan penjelasan yang bisa diberikan terkait dengan program PGRI? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti apa yang sudah disampaikan oleh Pak Ketua tadi,
selain dari itu ya kita fokus juga pada peningkatan potensi guru, sehingga pada akhirnya nanti dengan potensi guru baik maka diharapkan hasilnya anak yang berkualitas. Nah, ini dalam kondisi seperti ini ya kita peran guru kita harus jangan pantang dan merah dengan COVID seperti ini. Ini sudah komitmen dari kita dari Kabupaten Sumbawa. Walaupun COVID ya sekarang ini sedang melanda dunia ya, termasuk Sumbawa terusnya. Nah, maka kita di guru Kabupaten Sumbawa tidak boleh menyerah. Teman-teman guru kita memberikan spirit, memberikan motivasi, sekaligus memberikan penguatan. Seperti yang saya sampaikan tadi, tagline kita peduli dan sejahtera. Sehingga pada akhirnya nanti teman-teman ya, kita berharap untuk bisa berbuat yang terbaik untuk ini anak-anak kita. Oke, peduli dan sejahtera. Tapi juga mesti sehat. Sehat. Karena harus sehat, ya. Supaya sehat kan bisa melaksanakan tugas-tugas. Gitu ya Pak Mian. Siap. Ya, termasuk peduli dengan kompetensi teman agar bisa bekerja. Oke. Nah, dalam rangka peningkatan peran dan fungsi PGRI itu, Pak Amir, bagaimana pelibatan komite sekolah itu dalam membangun sinergi, karena kebetulan beliau di bidang hubungan kerjasama antar lembaga itu kan. Jadi komite sekolah itu adalah salah satu mitra yang bisa dilirik untuk membangun gerakan hubungan. Gimana Pak? Terima kasih. PGRI dalam hal ini untuk meningkatkan kompetensi guru itu memang salah satu langkahnya adalah menjalin kerjasama dengan komite sekolah. Memang di dalam kementerian itu ada peraturan tentang komunitas. Kalau komite menentukan anggaran untuk membantu biaya sekolah itu memang ada batas-batasnya. Nah, contoh misalnya yang masuk kategori ini salah satu kendala yang dihadapi oleh guru yang akan di backup oleh PGRI tentang masalah itu. Misalnya komite itu menentukan jumlah dan waktu pengumpulan sumbangan untuk membantu biaya sekolah yang sudah saat kami dalam posisi. Memang terkendala di situ. Kalau menentukan jumlah dan batas waktu itu masuk kategori komite. itu yang disampaikan oleh inspektoratnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi kendala di sekolah itu komite ini punya hak untuk membantu sekolah. Jadi bukan saja wali murid, tapi masyarakat yang ada di sekitar sekolah itu yang peduli kepada pendidikan. Nah, dalam konteks itu, bagaimana di PGRI membangun, menginisiasi ya, supaya komite sekolah ini tidak terjebak kepada dugaan pungli gitu ya, dalam rangka menghimpun sumber daya masyarakat terutama wali untuk membangun pendidikan. Sebenarnya tidak ada masalah kalau sekolah mampu. Tidak ada masalah. Artinya begini, toh memang sudah ada rambunya, boleh kok nyumbang, yang penting jumlahnya jangan waktu jangan ditentukan. Selama tidak begitu mana tidak ada masalah sebenarnya. Hanya barangkali kita nanti kami dari PGRI perlu mensosialisasikannya dengan baik sehingga ada pemahaman yang sama antara sekolah dengan masyarakat lewat komite sekolah bahwa itu sebenarnya boleh selama tidak ada jumlahnya yang jelas dan waktu yang jelas. Kalau memang dia nyumbang berapapun dunia anak-anaknya kan juga akan katakanlah kalau di SD itu 6 tahun 6 tahun akan dipakai apa yang akan diberikan itu. Dan saya kira juga berpahala. Kan tidak punya cerita ya berpahala Pak. Menurut Bunaya membangun pendidikan juga berpahala. Jika itu sebuah kesepakatan bagaimana? Lebih mungkin lagi ya. Jadi mungkin begini. Gimana? Iya. Saya dengan sumbangan. Yang namanya sumbangan kan sah-sah saja. Cuma yang tidak boleh ini yang perlu kita garis bawahi. Yang tidak boleh itu ada ketentuannya. Jumlahnya sudah ditentukan. Misalnya harus sekian per orang, kemudian waktunya harus sekian. Tidak boleh. Mau nyumbang 1 miliar mau tidak kita boleh. Kemudian satu hal lagi Pak, yang terkait dengan harapan kita ke depan dari dalam kondisi seperti ini, peran
karena ini kan belajar di rumah anak-anak. Nah, sehingga komite-komite yang berada di lingkungan anak-anak bisa sekaligus membantu sekolah untuk bagaimana mengkoordinir anak-anak, artinya memberi support ya. Karena selama ini ya tidak semua anak ya, terang di SMP 1 Sumbawa contohnya ya, masih ada, walaupun setelah SMP 1 Sumbawa ya, masih ada orang tua yang, ini laporan nih dari teman-teman dulu ini, ada segelintir orang tua yang masih masa bodoh ya, tidak mengetahui anaknya ini berulang kali gurunya menimbat atau menelpon dan sebagainya. Ini masih masa bodoh ini. Oke. Jadi peran mungkin komite di situ juga sangat perlu dibangun sinergi ya sebagai kerjasama untuk dengan PGRI. Kemudian sekarang beralih ke Ibu Robi. Sebagai guru Ibu dalam konteks bagaimana sekarang ini? Apakah terjadi perubahan semangat guru-guru itu dalam mengajar? Terutama gara-gara COVID ini kan? Kan semula ini kita tiap pagi bangun terus kita lakukan sekarang kan mereka begitu lagi. Karena ngurus bahan, segala macam apa yang mau diberikan ini. Gimana itu? Kesannya ini sekarang ini kalau mengajar dia. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya rasa semua kita berhadapan dengan kondisi yang baru ini, kita semangat. Semua kita tanpa persiapan. Karena tiada yang pernah menduga ini yang terjadi. Jadi rutinitas kita yang kita cintai selama ini tiba-tiba stuck dengan adanya kondisi seperti ini. Nah, lalu bagaimana kesan saya selama COVID ini? Jelas ada rasa haru dalam diri saya sebagai guru, karena fungsi saya seharusnya ada di tengah-tengah siswa, berada di tengah mereka sebagai motivator mereka, sebagai fasilitator mereka, sebagai teman mereka, bersama dengan gurunya meracik ilmu, mencari ilmu apa yang tidak mereka bisa, memberikan mereka kehangatan dengan berbagai motivasi. Tapi saat ini tidak bisa kami lakukan. Jaga jarak. Ya, terus terang kami guru kadang-kadang kalau bertemu, terus terang ada rasa iba. Anak-anak pun kadang menangis. Bukan lagi, bukan ingin ketemu. Meskipun hanya melalui video call, tapi beda. Karena melalui kerengan mata mereka, melalui sikap kita itu beda. Jadi kesannya kami berharap kondisi seperti ini cepat berlalu, karena tidak ada rasa nyaman dalam diri kami. Kami tidak berfungsi maksimal, anak-anak pun tidak bisa menerima apa yang harus kami berikan kepada mereka dengan maksimal. Oke. Tak bisa dipungkiri. Pada siswa yang setingkat SMA, SMP relatif masih bisa dibangun ruang komunikasi. Maka itu melalui teknologi atau media. Tetapi pada siswa-siswi di sekolah dasar, tentu beda berlakuannya ini. Relatif sulit gitu kan, karena tidak semua mereka punya fasilitas begitu. Dan itu cara membangun pemahaman relatif berbeda. Bagaimana tantangan yang dihadapi oleh Bu Herman? SD ini karena tantangan anak-anak ini lebih bisa diatur kan? Karena kita SMP SMA relatif masih bisa dihidup ya. SD gimana? Luar biasa tantangan besar menurut saya ini, karena saya mendengar dan menyaksikan langsung siswa-siswa saya dan temukan, karena kami kepala sekolah itu diwajibkan masuk ke dalam grup WA, harus memantau keadaan siswa dengan guru, siapa yang aktif, yang tidak, kemudian bagaimana responnya. Nah, kebetulan posisi saya itu berada di sekolah yang ekonomi orang tuanya menengah ke bawah, rata-rata penduduknya bakaran 95. Artinya masa pandemi ini sedikit merasa kesulitan dalam melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Banyak yang tidak didukung oleh teknologi, sehingga saat itu diizinkan untuk luring, guru lebih memilih luring daripada daring. Bagaimanapun upaya kami pihak sekolah untuk memberikan pelatihan kepada rata-rata guru saya di Surabaya, mereka menguasai IT. Tetapi kalau tidak ada fasilitas yang lain, yang lain mendukung, timbal balik dari siswa, rasanya sulit untuk kami. Iya, untuk kami.
kondisi yang kita hadapi karena COVID ini kan. Iya. Nah, saya beralih ke wakil ketua di sebelum ke Pak Ketua. Ya, Pasti ada bentuk koordinasi antara Satgas COVID Kabupaten itu dengan sekolah-sekolah. Nah, saya tidak tahu apakah di SMP Bapak atau di Sumbawa secara umum gitu kan, apakah terkoordinasi gitu, peran sekolah gitu kan, dengan sinerginya dengan Satgas terkait supaya ada kesatuan pemahaman dan ada kesatuan gerakan dalam Kalau untuk keterkaitannya tidak ada. Kami juga pernah dibantu oleh Satgas Kabupaten untuk kota dan sebagainya. Dan cuma terkait dengan Indonesia, ya kita tetap mengacu kepada meskipun ya. Jadi terus terang selama ini kan kita sudah sekian lama ya tidak pernah tatap muka ya. Kemarin oleh kami untuk bisa mengusulkan bisa minimal kelas 9 untuk bisa tatap muka. Itu setelah itu sudah disampaikan oleh Pak Kadis ke Ketua COVID Kabupaten, itu ternyata tidak bisa. Nah ini yang menjadi perhatian yang ini seperti yang pernah disampaikan oleh Pak Mohaiz tadi ya. Kayaknya ya, ada satu generasi kita ya, yang betul-betul apa ya, mungkin kosong ya, kosong ada kosongan seperti ini. Nah, kami dengan sisa waktu yang ada ini ya kami tetap berusaha. Nah, ini kami memberikan motivasi kepada teman-teman dulu agar bisa memaksimalkan dengan sisa waktu yang ada, entahlah luring atau daring. Ya, karena dengan tatap muka kami kita untuk bisa datang pertemuan tak bisa. Sampai kemarin-kemarin beritanya rencana untuk ujian nasional ya, ujian nasional, ujian sekolah, ujian nasional kan sudah tidak ada. Ujian sekolah, ternyata ujian sekolah pun itu tidak bisa. Nah ini satu kesan kami ya. Mudah-mudahan harapan kita semua ya, mudah-mudahan COVID ini segera berakhir sehingga anak bisa maksimal. Oke. Dan Pak Mohaiz ingin kami tambahkan. ya. Kalau ada profesi yang 100% berubah, ada di dunia. ya, Ketika menghadapi itu, artinya begini, dari tatap muka langsung tatap muka. Kalau profesi lain kan tidak bisa. Artinya tetap melakukannya walaupun dengan APD, dengan apa. Kalau kami kan guru-guru kami langsung berubah. Nah perubahan ini seperti dikatakan sudah mendadak sekali. Gitu. Nah hal ini juga menyebabkan terjadi perubahan yang sangat signifikan dalam hasil pelaksanaan kita. Sehingga memang kami merasakan yang kelas 3 sekarang di SMP, kelas 6 atau mungkin di SMA benar-benar hampir setahun mulai dibilang nggak belajar gitu ya. Belajar daring lah bahasanya begitu, dengan dikatakan oleh Mohaiz tadi yang nanti menurun begitu ya, apa namanya, kemampuannya, kompetensi yang bisa dicapai. Ini yang kelas tertinggi sekarang ini dirasakan oleh mereka. Oke. ringkis sedikit Salah saya satu konsekuensi dari Ya, tentu proses apapun yang kita berikan, apakah itu melalui link atau daring Iya. atau apa, pasti tidak maksimal. Ya, Ya. pasti. Itu dia. Nah, tidak maksimal ini bisa saja dipengaruhi oleh faktor kompetensi dan kualitas guru. Karena ada fakta bahwa tidak semua guru menguasai IT, tidak semua guru menguasai teknologi. Maka tentu ini akan mempengaruhi cara juga metode dia dalam menyampaikan itu. Nah ini yang menjadi catatan terkait dengan program utama kehadiran PGRI. Ya, dalam situasi seperti ini, apa program yang sedang didesain oleh PGRI dalam rangka peningkatan mutu guru terutama? Karena sekali lagi COVID ini tidak ada sinyal dari siapapun, akan berhenti sampai kapan. Nah sementara Kita harus pendidikan berupaya. harus tetap berjalan. ya. Persoalannya adalah kita memilih dari luring Luring, benar. atau entah cara apa istilah teritori baru tentang itu kan. Iya. Persoalannya adalah apakah sumber daya guru kita ini secara kualitatif, secara siap untuk melakukan itu dalam rangka meningkatkan kecerdasan atau pendidikan kepada anak. Misalnya begini ada satu. Kami percaya dengan guru kami. Seperti saya katakan, kalau ada profesi yang berubah
180 derajat dari tatap muka dan langsung dan daring, kami profesi guru. Nah, dalam situasi itu ketika awal-awal kami tahu bahwa memang mengalami kendala ketika awal-awal. Tapi terus ada pelatihan PGRI lewat PB di pusat, atau bisa jadi PGRI kita di daerah-daerah lain, di dan sebagainya. Teman-teman ikuti. Kita juga di dalam juga mengadakan iklan lewat daring semua. Hanya untuk kami punya kepengurusan yang sekarang belum bisa, karena kami ada kompetensi dan kami sudah siapkan juga untuk pelatihan. Artinya begini. Tentang kompetensi, kami tahu bahwa memang ada guru kami yang barangkali agak leret di bidang teknologi, tapi yakinnya barangkali di atas 90% bagus. Mereka adalah orang-orang muda yang seperti beliau-beliau, dan juga memang tidak ada yang sulit kok itu sebenarnya dengan teknologi itu, karena ketika dilatih udah habis ya, udah apa gitu. Dan teman-teman hanya memang harus diakui satu, ini butuh biaya besar. Akhirnya teman kami yang ada di Bugis menggunakan radio, teman kami guru yang ada di atas sana menggunakan HP misalnya. Dan akhirnya lebih banyak barangkali pergi kunjungan seperti itu, dan mereka lakukan itu menunjukkan. Artinya benar-benar mereka ini, kami percaya mereka adalah orang-orang yang tidak pernah mau menyerah untuk melayani anak-anak. Dan kami kalau sebagai PGRI kami dorong. Dan mereka adalah saksi di teman-teman itu, kepala sekolah pasti paham. Itu beliau yang melaksanakan. Bisa saya tambahkan sesuatu? Jadi walaupun berjalan ya, kami sudah menyusun rencana berhubungan dengan kompetensi guru tadi. PGRI akan melaksanakan webinar series yang berhubungan dengan ya tadi IT. Ada beberapa materi terkini dan yang terkini dan dibutuhkan oleh para guru. Kami sedang akan merekrut guru-guru yang kompeten, yang biasa memberikan penugasan. Jadi kami merekrut guru-guru itu dari tingkat SMP maupun tingkat SD. Dan sekarang sudah kita mulai jalan bersama FIG ya. Nah dari situ nanti itu kan petolan dari masing-masing kecamatan. Kami melihat nanti petolan-petolan itu kami akan merekrut. Nah, mana nanti yang mampu memberikan materi kepada teman-temannya. Kami akan melaksanakan webinar series dan itu akan memakan dana yang tidak cukup besar. Saya ya benar tidak cukup besar. Jadi tapi melaksanakan kegiatan yang lumayan banyak ya, lumayan banyak dengan dana yang sedikit. Baik. Itu rencana kami. Saya tahu rencana programnya. Saya program. Tapi dari pengalaman nih Pak Ben, ternyata sekarang ini profesi guru kan sebagian dari wilayah orang tua. Nah, ibu-ibu di rumah itu kadang-kadang ngomel. Ya, itu ya kan. PR ternyata kita membuat dan lain-lain itu. Bapak dan bahkan bibi, kakek-kakek, nenek-nenek pun ikut repot gara-gara ini. Nah, sepengalaman Pak Amir ini di sekolah itu, karena rata-rata SD ini kan cenderung tidak bisa jauh dari orang tua. Bagaimana tanggapan Bapak ini terhadap respon orang tua belakangan ini kaitannya dengan fungsi guru itu sudah sebagian pindah pada orang tua atau orang-orang tua di rumah. Bagaimana Pak Amir sendiri kan? Kondisi saat itu benar sekali Pak. Malah orang tua itu di sekolah sesuai dengan anjuran membuat surat pernyataan untuk tatap muka dan materi dalam itu 90% orang tua itu menyetujui tatap muka. Nah kita tadi membahas tentang kompetensi guru. Betul. Nah, kalau khususnya di sekolah saya ini gambarannya, walaupun tidak menutup kemungkinan di daerah lain gitu ya. Tapi kompetensi kaitan dengan IT alhamdulillah. Tapi kendala yang dihadapi oleh D7 itu adalah tadi ekonomi orang tua. Kita pakai daring, kendalanya ada siswa sekitar 30% itu kendalanya Android. Artinya guru harus melaksanakan luring. Nah luring ini mengunjungi, memberikan tugas itu di guru membuat jadwal kepada muridnya untuk berkumpul katanya 10 orang, lalu diberikan tugas, lalu nanti orang tuanya mengantar. Nah sekarang sebenarnya kondisi realnya kita ini
Kalau kami Indonesia dunia pendidikan dan PGRI kemudian itu berani tetap muka seharusnya, karena Iya, tetap muka. harus dengan sip-sipan itu. Karena apa? Kalau kita datangkan misalnya kelasnya 30-50 yang datang, itu physical distancing-nya kita jamin. Nah, dia misalnya protokol kesehatan yang kerjasama dinas dengan satgas itu kan jalan ini. Jadi kita bisa sebelum kita siap di sekolah itu kita siapkan cuci tangan, produk suhu tubuh, harus pakai masker. Jadi kalau kita sip-sipan itu jaga jarak pasti. Tapi kalau anak-anak BDR tidak jamin. Nah, salah satu nih masukan juga itu itu bisa didengar oleh dinas terkait yang lain seperti kesehatan, berikan kepada masyarakat. Nah sekarang program baru itu kantor presiden menyatakan tentang indahnya kesehatan. Nah, bagaimana kondisi COVID ini? Berikanlah informasi yang benar. Kan imbasnya ini, implikasinya ini hilang satu generasi. Tadi Bung Yes ya, kita dunia pendidikan itu standar nasional pendidikan kita sudah cacat kaki. Yang anak-anak minimal angka 8 tidak bisa karena tidak ada proses yang maksimal. Nah sekarang edaran menteri itu dilanjutkan oleh dinas melalui ke sekolah. Kami sedang susul kemudian SUI lalu kemudian kelas 6. Oke, coba sampai dulu. Saya Tetap kembali kepada persoalan bagaimana peningkatan tas kan dan tingkatan mutu, karena ini menjadi tujuan daripada PGRI kan. Kita ingin bahwa COVID itu sebagai sebuah musibah dan kita hindari kan. Bahwa masih ada kesenjangan informasi antar lembaga itu kita rasakan kan. Kementerian A bilang begini, Kementerian B bilang begini kan. Pemerintah daerah kadang-kadang juga ambivalen itu kan, mau tidak mau ikut kebijakan. Sementara mereka juga pada sistem yang berdiri di bawah, ikut kebijakan secara ekonomi, takut juga jangan-jangan nanti kena hanya seperti sipil apa aja. Nah saya ingin kembali ke situ bahwa mau tidak mau guru ini mesti punya kompetensi khusus atau katakan saja sebagai bagian dari cara dia meningkatkan secara pembinaan. Karena guru itu dilakukan dalam suasana yang berbeda. Betul kalau di kelas gurunya cerdasnya mereka sudah hafal dia bagaimanapun metodenya. Tapi dalam situasi dan tempat yang berbeda itu ada perubahan. Nah, pengalaman ibu nih, pengalaman bagaimana nih? Beliau yang pengalaman. Pengalaman dia kan? Ya. Bagaimana ibu mensikapi ini? Karena tentu beda bicara asiknya, enjoynya kita nanya depan kelas. Ada mungkin orang sekian orang, kalau orang tidak. Sepertinya itu udah bikin bersemangat. Karena juga ketika kuliah diajari bagaimana mengajar di dalam kelas, nggak ada. Belakangan juga mau tidak mau guru-guru juga pegang HP, mungkin materi segala macam. Nah, gimana pengalaman ibu? Terima kasih. Jadi sebenarnya musibah yang kita terima saat ini, kita tidak hanya jangan melihat dari sisi negatifnya, pasti ada sisi lebihnya dari semua yang diberikan Allah SWT. Ya seperti sekarang dengan kondisi COVID sekarang ini, awalnya kita para guru tidak begitu peduli dengan pemanfaatan IT. Tapi dengan adanya kondisi Mau ini, tidak mau. tidak mau, suka tidak suka, Iya. bisa tidak bisa, wajib Harus bisa. Harus bisa. itu positifnya ya. Ya, Itu positifnya. Nah, Ibu-ibu bisa nggak tahu itu ya. itu positifnya. Lalu yang lain juga di sini kan orang tua yang selama ini begitu mengecilkan peran guru, sekarang baru mereka mengakui betapa menjadi guru itu tidak mudah. Nah lalu apa yang harus saya lakukan? Kita tidak mungkin menyesali kondisi ini tanpa berbuat. Upaya saya sebagai guru yang berupaya bagaimana caranya agar bisa melayani anak-anak sesuai dengan tanggung jawab saya, sesuai dengan kondisi saya.